Halo semuanya, kita sering banget kan dengar kalau batu bara itu kotor, sumber polusi, dan harus segera kita tinggalkan. Tapi, gimana kalau saya bilang, dunia modern yang kita kenal sekarang, gedung-gedung tinggi, mobil di jalanan, bahkan listrik di rumah kita, nggak akan ada tanpa batu bara. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa dunia kita, secara harfiah, dibangun di atas batu bara. Nah, ini kan gambaran yang ada di kepala kita semua, ya nggak? Begitu dengar kata batu bara, yang kebayang pasti cerobong asap raksasa dan polusi. Gambaran itu nggak salah kok, sama sekali nggak salah. Tapi, itu baru setengah dari cerita yang sebenarnya. Setengahnya lagi jauh lebih mengejutkan dan tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Jadi, di satu sisi, kita lihat gambar yang udah kita kenal banget, pembangkit listrik. Tapi, di sisi lain, ada kenyataan yang mungkin jarang kita pikirin, kerangka baja yang menopang peradaban kita. Dan apa coba benang merah yang nyambungin keduanya? Betul, batu bara. Oke, kita mulai dari citra yang paling umum dulu ya. Kita hadapi langsung deh reputasi kotor dari batu bara ini. Sebelum kita kupas lapisan-lapisan di baliknya yang mungkin banget bakal mengubah cara pandang Anda. Ya, ini fungsi yang paling kita tahu. Batu bara dibakar, air jadi panas, uapnya muterin turbin, terus jadilah listrik. Kedengarannya simpel kan? Tapi disinilah justru kesalahpahaman terbesarnya. Karena ternyata peran batu bara yang paling fundamental itu bukan di sini loh, tapi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Dan disinilah bagian paling menariknya dimulai. Ternyata batu bara itu adalah bahan rahasia di balik salah satu material paling penting di seluruh dunia. Kunci buat ngerti ini semua ada di satu kata, kokas. Coba deh, bayangin kokas itu kayak batu bara super. Jadi, batu bara dipanaskan di suhu super tinggi tanpa oksigen, semua kotorannya hilang, dan yang tersisa adalah bahan bakar karbon murni yang panasnya cukup buat melelehkan batu dan mengubahnya jadi logam. Prosesnya tuh gini, batu bara diubah jadi kokas. Nah, kokas ini yang jadi agen pemurni di dalam tungku peleburan raksasa. Dia mencuri oksigen dari biji besi, dan yang tersisa cuma besi murni. Poin utamanya adalah, tanpa kokas dari batu bara, nggak ada cara yang efisien buat bikin besi dalam skala besar. Dan besi inilah yang jadi cikal bakalnya baja. Jadi, apa artinya angka 70% ini? Gini deh, coba bayangin ada 10 gedung atau mobil di sekitar Anda. Nah, 7 di antaranya itu bisa ada karena proses yang melibatkan batu bara. Kebayangkan betapa besarnya skala ketergantungan kita? Oke, jadi kita udah tahu kalau baja itu bergantung banget sama batu bara. Sekarang, yuk kita lihat jejaknya lebih jauh. Seberapa dalam sih baja, dan artinya juga batu bara, sudah membentuk dunia kita? Coba deh, lihat aja sekeliling Anda sekarang. Baja itu ibarat tulang belulang yang nggak kelihatan dari kehidupan modern kita. Gedung yang menjulang tinggi, jembatan yang kita lewati, mobil, kereta, mesin-mesin di pabrik, itu semua adalah baja. Dan jangan lupa, sebagian besar baja itu lahir dari panasnya batu bara. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Batu bara adalah bahan bakar yang membangun peradaban industri modern. Jadi, bukan cuma sumber energi, tapi juga blok bangunan paling fundamental. Dan kalau Anda pikir ceritanya berhenti sampai di baja, Anda salah besar. Ternyata jaring-jaring ketergantungan kita pada batu bara itu jauh lebih luas dan masuk ke area-area yang mungkin sama sekali nggak pernah kita bayangkan. Ini fakta yang cukup mengejutkan. Semen, bahan utama beton di jalanan dan gedung kita, proses pembuatannya butuh panas yang luar biasa, dan itu seringkali datangnya dari batu bara. Plastik, pupuk untuk pangan kita, bahan bakar sintetis, batu bara adalah bahan baku kimia di balik banyak produk itu. Ternyata, batu bara itu ada di mana-mana, tersembunyi di depan mata kita. Oke, jadi selain sebagai blok bangunan industri, kita jangan lupakan peran aslinya. Yuk kita balik lagi ke peran batu bara sebagai sumber energi, tapi kali ini dengan pemahaman baru tentang posisinya yang ternyata jauh lebih penting dari yang kita kira. Coba bayangin sistem listrik itu kayak detak jantung sebuah kota. Nah, beban dasar atau base load itu adalah detak jantung minimum yang harus ada terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, supaya semuanya tetap hidup. Untuk menjaga detak jantung ini stabil, kita butuh sumber energi yang paling bisa diandalkan. Dan disinilah batu bara jadi rajanya. Kenapa batu bara begitu dominan untuk peran ini? Karena dia bisa diandalkan. Matahari bisa terbenam, angin bisa berhenti berhembus, tapi pembangkit listrik tenaga batu bara bisa terus jalan non-stop, ngejaga lampu di rumah kita tetap nyala.
Cadangannya banyak dan bisa disimpan, biayanya relatif stabil, dan teknologinya juga sudah terbukti. Kombinasi inilah yang menjadikannya tulang punggung kelistrikan di banyak negara. Kalau kita lihat peta energi global secara keseluruhan, setiap sumber energi itu punya spesialisasinya masing-masing. Minyak itu buat transportasi, gas alam lebih fleksibel. Energi terbarukan itu bagus banget sebagai pelengkap. Tapi coba lihat peran batu bara, industri berat dan listrik beban dasar, fondasi yang menopang semuanya. Peran ini sangat spesifik dan jujur saja sulit banget buat digantikan. Nah, setelah melihat semua ini, kita jadi sadar kan, ini bukan lagi cuma soal milih sumber energi. Ini adalah sebuah hubungan ketergantungan. Seluruh sistem modern kita itu sudah terjalin begitu eratnya dengan batu bara. Jadi, benang tak terlihat dari batu bara itu menyatukan semua aspek kehidupan modern. Mulai dari listrik yang menerangi rumah, baja yang membangun jembatan kita, semen di jalanan yang kita lalui, sampai bahan kimia yang menggerakkan industri. Batu bara adalah fondasi tersembunyi dari ekonomi global. Nah, ini membawa kita pada sebuah kenyataan pahit. Transisi energi itu ternyata bukan sekedar ganti colokan listrik dari satu sumber ke sumber lain. Ini adalah tantangan untuk menemukan cara baru membuat baja, semen, dan semua material dasar peradaban kita. Ini bukan soal ganti bola lampu, tapi ini soal membangun ulang rumah kita dari pondasinya. Akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Dengan ketergantungan yang sedalam ini, apakah kita mampu berinovasi untuk menggantikan semua peran batu bara ini dalam 50 tahun ke depan? Atau jangan-jangan kita harus menerima kalau bahan bakar yang membangun dunia kita ini akan tetap ada untuk waktu yang sangat-sangat lama? Mana yang menurut Anda lebih realistis? Saya penasaran dengan pendapat Anda.